aturan pembuktian kondisional ya. Yang dimana ya kita membuktikan kembali argumen yang diketahui sama seperti di pertemuan sebelumnya, begitu ya. Tetapi hanya berbeda metodenya yang kita gunakan, ya. Nah, tetapi untuk aturan pembuktian kondisional ini hanya bentuk awalnya saja, artinya untuk proses di langkah berikutnya sampai kita mendapatkan kesimpulan, kita juga tetap menggunakan aturan penarikan kesimpulan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan aturan penukaran. Jadi aturan dua itu yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya itu akan kita gunakan juga pada kasus yang menerapkan kondisional ini atau aturan kondisional ini. Gitu ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Ini sudah baca lah ya. Nah, jadi apa itu aturan pembuktian kondisional? Jadi di sini mungkin agak berbeda ya materi yang Ibu Sar ini ada sedikit yang Ibu revisi. Jadi nanti materi yang ini akan Ibu Sar kembali PPT-nya karena ada penambahan sedikit materinya ya. Nah, di mana sebuah pernyataan kondisional berkorespondensi atau berhubungan dengan argumen, ya. Misalkan ini nih bentuk kondisional berkorespondensi ya, bentuk yang ini, yang dimana kalau kita baca ini jika kita baca jika ya, karena bentuknya adalah implikasi. Jadi kalau bentuknya dalam kurung seperti ini, dia dianggap sebagai satu kesatuan yang berada di sebelah kiri. Jadi bentuk implikasi yang sebelah kiri itu, yang bagian P yang kita ketahui P, jika P maka Q. Nah, bentuk yang sepanjang ini nih dianggap sebagai sebabnya. Sedangkan ini adalah akibatnya, gitu ya. Jadi kalau argumen ini kita baca gimana? Jika P atau Q ya dan negasi P maka Q. Nah, ini adalah bentuk pernyataan kondisional berkorespondensi yang dimana kita mencari bentuk korespondensinya itu apa sih dengan argumen ini. Nah, kalau kita ingat kembali, rasanya sudah Ibu sampaikan juga, ketika bentuknya seperti ini bisa kita pisah karena ada kata penghubung dan di sini, gitu ya. Ada kata penghubung dan ini sebab, ini konklusi, ini sebab, ini akibat, ini premis, ini konklusi, gitu ya. Bisa dipahami? Jadi yang bagian sebelah kiri ini bisa disebut premis, bisa disebut sebab. Kalau bagiannya sebelah kanan ini kita sebut konklusi atau kita sebut akibat, gitu ya. Nah, jadi dari bentuk argumen ini kita bisa membentuk dia menjadi premis-premis, benar? Apakah di sini hanya satu premis? Ada yang tahu nggak berapa premis di sini? 2 premis. Iya, 2 premis. Di mana kita tahu 2 premis nih? Ini ada penghubungnya dan ini dianggap satu premis karena dia dalam kurung. Walaupun ini kurung biasa ya, ini dianggap sebagai satu premis. Ini premis kedua. Jadi premis premis ketika digabungkan kita menggunakan tanda penghubung dan seperti itu ya. Nah, sedangkan ini adalah bagian kesimpulannya atau yang kita sebut dengan konklusi. Sehingga kalau kita jabarkan bentuk ini, maka jadinya seperti ini. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Kalau misalnya di sini Ibu bikin Q dan negasi P, maka ada berapa premis? Misalnya tanpa ada ini nih, tanpa ada yang bagian ini, hanya Q saja. Q dan negasi P, maka ada berapa premis? 1. 2 premis juga, gitu ya, yaitu premis pertamanya adalah Q dan negasi P, ya, maka Q. Berarti ini adalah premis pertama.
Baru yang premis pertama itu adalah yang Q-nya. Premis keduanya adalah negasi P-nya. Ingat, pokoknya yang sebelum tanda panah ini dia adalah disebut premis. Kita tahu ada berapa premis ya, dia dipisahkan dengan simbol dan ini atau konjungsi. Seperti itu ya. Nah, lalu setiap argumen yang valid mempunyai pernyataan yang berkoresponden atau berhubungan dengan pernyataan kondisional yang merupakan tautologi. Tautologi kita sudah tahu, tautologi itu adalah argumen yang memiliki nilai kebenarannya adalah Benar. benar semua gitu ya. Nah, jadi kita punya bentuk pernyataan kondisional seperti ini ya. Dia memiliki bentuk lain yang berkorespondensi bentuknya seperti ini ketika dia tautologi. Benar nggak ya ini tautologi? Ya udah tinggal dicek aja dan menggunakan tabel kebenaran kayak gitu ya. Kalau kita mau mengecek nih nilai kebenarannya ada berapa baris sih yang kita bentuk dari argumen yang ini? Ada yang tahu ada berapa baris kalau kita buat dalam tabel kebenaran? Ada 4 baris. Kolomnya ada berapa? Nah, ada berapa? Ada 6 kolom. 6 kolom. Taunya dari mana? 1, 2, lalu negasi P, 3 ya. Lalu ini 4, lalu ini 5, lalu semuanya 6 gitu ya. Jadi ada 6 kolom, 4 baris, 6 kolom. Kalau kita cek nilai kebenarannya, bisa akan ketemu ya. Berarti P itu apa isinya, benar-benar salah-salah seperti itulah. Nah, itu sudah pada paham semuanya ya. Nah, intinya adalah yang bagian ini bentuknya tautologi. Nilai kebenarannya itu adalah benar semua. Kayak gitu ya, sehingga bisa kita menjabarkan dia seperti ini gitu. Nah, lalu apa itu pernyataan kondisional? Tadi kan sudah dimunculkan nih pernyataan kondisional. Di sini juga ada pernyataan kondisional. Apa itu pernyataan kondisional? Pernyataan kondisional itu adalah kalimat logika yang berbentuk jika maka. Artinya bentuknya Implikasi. implikasi. Bentuknya implikasi seperti ini. Jadi ketika bentuknya implikasi ini, kita tahu bagian ini adalah premis, ini adalah konklusi. Kayak gitu ya. Nah, eh yang ini, yang sebelah kiri ini, kita tahu disebut dengan sebab, premis, ternyata ada nama lainnya juga lagi namanya antecedent. Ya, itu nama lainnya, sedangkan ki itu konsekuen. Yang kita tahu konklusi, kita tahu akibat, nama lain dari ki yang di sebelah yang menunjukkan panah ini, nama lainnya adalah konsekuen, gitu ya. Bagian makanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih sudah muncul nih tabel kebenarannya bahwa nilai kebenaran dari yang bagian argumen bentuknya pernyataan kondisional itu nilai kebenarannya adalah benar semua. Ya. Benar, benar. Dengan kata lain, sebuah argumen yang berkorespondensi, sebuah pernyataan kondisional adalah valid jika dan hanya jika pernyataan kondisional tersebut merupakan tautologi. Setelah dicek ternyata benar, dia tautologi. Nilai kebenarannya benar semua, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagian ini kita ingat hukum exportation ini adalah hukum atau aturan yang berada pada aturan apa ya kira-kira? Penarikan kesimpulan. Iya, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu apa aja? Ada modus ponen, tolen, disjungsi silogisme, apa lagi? Apakah ada exportation? Eksportasi ini ada aturannya di aturan penarikan kesimpulan? Ada di aturan penukaran. Iya, di aturan penukaran. Nah, di aturan penukaran itu adalah bentuknya ekuivalen sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan gitu ya. Nah, artinya ketika yang ini nih semua nilai kebenarannya benar, sudah pasti ini juga benar. Nah, Ya, sama ya. Ada yang sudah membuka materi yang di minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, di sini kan bentuk ini
sama, tandanya ini ekuivalen, artinya nilai kebenarannya sama dengan sebelah kanan, gitu ya. Nah, eh, bentuknya ini implikasi atau pernyataan kondisional, ya. Ini benar implikasi, 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 gitu ya. Iya. Sehingga kalau bentuk yang sebelah kiri ini mau kita bentuk dia menjadi bentuk lain yang berkorespondensi, kira-kira bentuknya apa ya? Ada yang tahu nggak kalau bentuk yang ini? Kalau kita jabarkan nih, yang sebelah kiri jadinya apa? P. Ya, keluar dia. P, P. P Ada sebagai berapa premis di sini? 3. Premisnya, premis. Dua. Premisnya dua. Dua. Premisnya dua, P dan Q. Kan dia pakai dan di sini. P dan Q. Sedangkan R ini adalah konklusinya. Tapi kalau pertanyaan Ibu, ada berapa pernyataan tunggal di sini? Baru 3, P, Q, dan R. Seperti itu ya. Maka kalau yang ini berapa premisnya di sini? Yang mana premis? Yang P. P. Sedangkan yang ini konklusi. konklusinya atau bagian kesimpulannya. Yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti memunculkanlah bentuk pernyataan yang berkorespondensi dengan yang atas ini. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk yang nomor 1, P, kita jabarkan karena ini premis, ya. Ini premis, berarti premisnya ada 2. Karena dia dihubungkan dengan kata dan, maka ini premis 1, ini premis 2. Dibikin sini. Kesimpulannya adalah R. Sedangkan yang ini, premisnya hanya 1. Kesimpulannya dalam bentuk implikasi. Nih, bentuknya implikasi, nih kesimpulannya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bisa. ya? Oke, kita lanjut. Jadi, aturan ini disebut dengan aturan pembuktian kondisional. Dengan menggunakan aturan ini, kita memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari anteseden pernyataan, merupakan premis-premis argumennya, dan konsekuennya merupakan konklusi yang baru. Artinya, pada aturan pembuktian kondisional ini, nanti kita bisa memisahkan ketika bentuknya implikasi, kita bisa memisahkan ini menjadi premis, ini menjadi konklusinya. Gitu ya. Nah, lalu ketika bentuknya seperti ini, berarti ini adalah premisnya, ini konklusinya. Ya. Nah, bentuknya ini sebenarnya bisa lagi kita kita ubah. Karena kan di sini dibilang aturan pembuktian kondisional itu akan muncul premis tambahan. Premis tambahan itu kita peroleh dari bentuk implikasi. Ya, bentuk implikasi. Nah, di mana ini menjadi premis baru, ini konklusinya. Konklusi kita ini akan berubah lagi menjadi premis baru karena bentuknya implikasi. Nih, ini akan menjadi premis baru, maka ini adalah konklusinya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi intinya adalah pada aturan pembuktian kondisional hanya bisa diterapkan pada bentuk implikasi. Ya, jika maka. Ya, setelah jika itu menjadi premis, setelah maka menjadi konklusinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita menemukan bentuk konklusi dalam argumen itu bentuknya implikasi, nah ini nih bisa kita pecah lagi. Yang ini menjadi premis, ini menjadi konklusinya. Jadi konklusinya lebih sederhana lagi. Gitu ya. Jadi yang bagian ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi. Dia menjadi Q itu adalah premis tambahan. Lalu kesimpulan kita menjadi R saja, yang menjadi pernyataan tunggal yang sederhana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu kita ingat adalah aturan kondisional digunakan untuk mencapai kesimpulan yang mengandung implikasi. Jadi misalkan bentuknya seperti ini, ya.
Berarti kalau yang kita punya bentuknya seperti ini di tampilan yang muncul ini, maka kita sudah tahu bahwa premisnya yang sebelah Kiri. kiri. Yang ini, yang sebelah kanan itu adalah Konklusi. konklusinya, gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan, berarti kan ada berapa premis sih di sini? Ada yang tahu? Ini dua yang premisnya satu jadi P, Bu. Jadinya tiga. Kan enggak, Bu? Gimana Tiara? Itu kan P atau Q itu satu. Udah Oke. tuh yang keduanya P negasi R itu dua. Terus Hmm. untuk tambahannya yang P. Jadinya nanti kesimpulannya negasi R. Oh iya, oke. Oke, itu sudah langsung menerapkan itu ya, aturan kondisionalnya ya. Sebelum ke situ, ya nanti hasil akhirnya adalah kita memiliki 3 premis, di mana ada satu premis tambahan yang disebut dengan Tiara tadi bahwa ini akan menjadi premis tambahan. Sebelum kita menerapkan aturan kondisional, ada berapa premis di sini? Ada 2 Ada 2, premis. gitu ya. Ada 2 premis, satu kesimpulan. Simpulan. Gitu ya, yang ini kesimpulan kita, yang ini jika P maka negasi R. Nah, kalau kita menerapkan aturan kondisional, maka akan ada penambahan premis baru yang disebut dengan Tiara tadi. Premis ketiga kita adalah P. Yang akan menjadi konklusi baru kita itu adalah negasi R. Seperti itu ya. Maka jadinya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, konklusi kita itu semakin sederhana sehingga lebih memudahkan kita apa ya, menyelesaikan atau mengecek kevalidasian argumen itu sampai mendapatkan kesimpulan yang hanya satu pernyataan. Ya, sampai sini bisa dipahami. Di awalnya kita punya 2 premis. Setelah kita menerapkan aturan kondisional ini, kita punya 3 premis. 2 premis awal, 1 premis tambahan. Premis tambahan ini kita peroleh dari kesimpulan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi kalau contoh, tapi kalau kita lihat yang tadi itu kan bentuk argumennya itu premis di sebelah kiri, Ibu ulang-ulangi lagi biar ingat, premis di sebelah kiri, konklusi sebelah kanan. Yang hanya kita terapkan aturan kondisional itu hanya di bagian kesimpulan. Ya, kita hanya menerapkan di bagian kesimpulan. Kita menerapkan di bagian kesimpulan saja untuk aturan kondisionalnya. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada berapa premis? 2. 2 premis, yaitu ini premis pertama, ini premis pertama, ini premis kedua, ini konklusinya. Jadi kalau ada segitiga, titik tiga seperti ini, itu kesimpulannya ya. Ya, Ini premis, berarti ini premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Gitu. Oke. Nah, kan sama seperti di aturan penarikan kesimpulan, di aturan penukaran, kan kita ingin membuktikan nih, premis ini mau kita kombinasikan dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari, nanti ujungnya akan mendapatkan kesimpulan ini. Seperti itu ya. Benar ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini kan agak, apa ya, kalau kita kombinasikan satu dengan dua langsung, kayaknya agak susah, benar nggak? benar. Nah, kalau misalnya bentuknya implikasi, kita ingat kembali, kalau bentuknya implikasi, kita kombinasikan dua, dua premis bentuknya implikasi itu kan kita bisa menggunakan silogisme disjungsi. S, iya, SD ya? SH ya? Silogisme hipotesis ya? Ya, Bu, Nah, hipotesis. nah itu kalau bentuk ini kan harusnya, kalau kita mau menerapkan itu, kan bentuknya nggak pas ya? Enggak. Benar ya? Nah, sehingga untuk mempermudah kita mengecek kevalidasian argumen ini, maka kita menerapkan aturan kondisional. Kalau penukaran pun agak agak ribet juga ya.
Maka kita menerapkan aturan kondisional yang dimana kita perhatikan, oh kesimpulannya bentuknya implikasi. Benar ya, bentuknya implikasi? Ini Benar. bentuknya implikasi nih, yang ini nih. Aduh, karena yang bagian kurung ini tuh dianggap sebagai solusi, hanya Langsung. satu solusi gitu ya. Nah, ini bentuknya implikasi. Maka kita bisa mendapatkan premis baru, yaitu apa premis barunya? A, Iya, benar. A, kesimpulan kita jadinya jika B maka D. D. Gitu ya. Apakah cukup sampai di sini? Kayaknya kalau misalnya kita menerapkan A dengan 3 ini bisa lah ya. A dengan 3, tetapi akan terkendala bagian yang ini, bagian yang premis kedua ini, kayak gitu. Lalu kita perhatikan lagi, oh kesimpulan kita itu masih bentuknya implikasi. Nah ini masih ada kemungkinan kita gunakan lagi aturan Dan kondisional. Maka dapatlah premis premis baru. baru lagi yang kedua yaitu B. D. Sehingga kesimpulan kita hanya D saja, seperti itu. Ya sudah, kita tinggal membuat. Jangan lupa ya, karena Ibu cek di eh apa namanya tuh di tugasnya ya, apa di mana itu? Iya, di tugasnya rasanya ya. Yang terkait pembuktian aturan penarikan kesimpulan, ada yang tidak membuat langkah-langkah seperti yang dijelaskan. Maksudnya seperti ini. Ada yang tidak membuat premis satu, itu menyatakan premis satu. Dua, menyatakan premis dua. Tiga, kalau misalnya emang ada penambahan premis lagi, berarti dia yang tiga gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada penggunaan kondisional, berarti kan premisnya cuma sampai dua kayak gitu ya. Tolong ketika nanti minggu depan UAS, buatlah berurutan seperti ini. Buat nomor satu premis satu, nomor dua premis dua, nomor tiga premis tiga, nomor empat apakah langkah berikutnya yang menerapkan aturan penarikan kesimpulan atau penukaran seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Berarti karena kita ada dua premis, kita sudah membuat nih. Satu ini, dua ini, tiganya adalah penambahan dari kita menerapkan kondisional. Ada penambahan premis baru. Kita bikin PR tambahan. Jangan lupa bikin kesimpulannya jika B maka D. Ternyata kita masih bisa menambah lagi premisnya karena bentuknya ini adalah implikasi. Sehingga kita punya premis baru yaitu B lagi. Premis kedua yaitu B. Ya. Maka kesimpulan kita adalah D. Kok Ibu bikin ada 3 di sini? Ini nanti Ibu hapus ya, nggak ada 3-nya di sini ya. Ini premis tambahan 1, ini harusnya 2 di sini. Oke ya. Nah, maka kesimpulan kita D. Sehingga langkah selanjutnya kita harus mendapatkan hasil akhirnya adalah D. D. Seperti itu. Kira-kira langkah kelima atau urutan kelima ini kita mau menerapkan apa? Perhatikan lagi premis-premis yang ada di sini. Ada nggak yang bisa kita kombinasikan? ada Bu. Ada, yaitu 1 dengan 3 bisa Bu. Jadi 1 maka dengan aturan 3. Kira-kira 1 dan 3 itu kita menerapkan aturan apa, Tiara? disponen. Modus ponen, benar. Kita menerapkan modus ponen. Jangan lupa dibikin proses mendapatkan jika B maka C. Gitu ya. Jadi di UAS nanti jangan lupa ada penjelasan proses ini. Tidak hanya kita membuat jika B maka C 1,3 MP itu modus ponen, tapi ada membuat keterangan di sampingnya bahwa 1 adalah ini, 3 premis 3 adalah ini, lalu kita kombinasikan dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan yaitu modus ponen sehingga kesimpulannya adalah ini. Bisa dipahami? Bisa. Kita, oke, kita lanjut. Selanjutnya, berarti kan yang sudah kita gunakan adalah premis 1, artinya kita tidak bisa lagi menggunakan, berarti ini nggak bisa lagi, ini pun nggak bisa. Yang bersisa adalah 2, 4, 5. Kira-kira yang mana lagi yang mau kita kombinasikan? 4, Atau 5 ada Bu. yang mau dilakukan penukaran?
4 sama 4 dengan 5. 4 dengan 5. 4 dengan 5 ini kita menerapkan apa? Modus ponen lagi mungkin, Bu. Modus ponen. Jangan lupa yang bagian atasnya adalah 5, bagian bawahnya adalah 4, gitu ya. Karena kan kalau kita nulisnya kan seperti ini ya. Yang bagian implikasinya yang di atas, benar. Baru yang hanya pernyataan tunggal yang di bawahnya. Maksudnya bentuk modus ponen itu tuh bentuknya seperti ini kalau kita menuliskan. Jadi kita mengikuti 5 dulu, baru 4, baru modus ponen, gitu ya. Mungkin kalau di PPT yang Ibu share kemarin 4 dengan 5 kayaknya ya Ibu bikin ya. Nanti silakan yang dipelajari PPT terakhir yang nanti Ibu share ya. Lalu selanjutnya kita sudah menggunakan 4 dengan 5. Berarti ini nggak bisa lagi. Ini nggak bisa. Maka yang bersisa 2 dengan 6. Kira-kira kita menggunakan aturan apa nih? Modus ponen. Modus ponen lagi. 2 dengan 6. Dapatlah D dan E. Seperti itu ya. Ini prosesnya. Selanjutnya, berarti kita sudah yang bersisa hanya 7. Kira-kira 7 ini diapakan biar dia bersisa D? Ada nggak aturannya? Bisa mengeliminasi Ada pernyataan simplifikasi. di sebelahnya. Simplifikasi. Kita menggunakan aturan Simplifikasi. simplikasi. Ya udah selesai. Gitu. Jadi artinya apa? Kita tetap menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Untuk ini hanya menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Nanti di contoh berikutnya ada penukaran juga yang kita gunakan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Premis yang sudah digunakan tidak bisa kita gunakan. Premis itu hanya satu kali kita gunakan. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Aduh, muncul ya. Oke. Eh, kalau bentuknya seperti ini, premisnya ada, 2. iya 2 di sini. Premisnya ada berapa? Jimmy, ada berapa Jim? Premisnya di sini? Jimmy cuma lihat aja angkanya di sini 1, 2, 3. Berarti ada berapa premis Jim? Ada? 3, Bu. Iya, ada 3. Yang warna kuning ini disebut dengan kesimpulan, ya. Yang titiknya 3 ini kesimpulan. Maka kalau kita buat untuk apa namanya prosesnya, berarti kita bikin 1 premis pertama jika P maka Q, yang kedua jika R maka S, yang ketiga adalah negasi Q atau negasi S, gitu ya. Nah, harusnya di sini nanti Ibu tambahkan lagi, ini Ibu lupa nih, dibikin seperti ini, gitu ya. Nah, baru kita menambahkan premis baru lagi. Karena konklusi kita bentuknya implikasi, maka bagian ini sebagai premis baru kita. Nih, maka yang keempat adalah pernyataan P yang disebut dengan premis tambahan. Kesimpulan kita adalah, ini adalah R ya. Kesimpulan kita adalah R. Negasi R. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira yang kelima diapakan dia? Modus ponen, Bu, bisa, Bu. Yang kelima, modus ponen. 1 dan 4. 1 dengan 4. Hasilnya adalah Ki. Q. Iya benar, hasilnya adalah Q. Ya, hasilnya adalah Q. 1 dan 4. Q. Berarti 1 ini nggak bisa lagi kita gunakan. Karena sudah digunakan. 4 pun tidak. Yang bersisa adalah 2, 3, dan 5. Nah, lalu kan kita kan kesimpulan kita itu kan negasi R. Gitu ya. Negasi R artinya
bagaimana caranya agar yang bagian R ini nih tetap kayak gitu? Diapakan sih biar ini nih tetap, tapi dalam bentuk negasi. Yang kita ketahui ketika bentuknya dalam bentuk implikasi seperti ini, lalu nanti kesimpulannya adalah negasi R, kira-kira apa ya di sini? Ada yang tahu nggak? Memakai double negasi, Bu. Oke, sebelum ke situ. Ya, emang nanti intinya kita akan melakukan double negasi. Nah, pertanyaan Ibu, kan kita kan bentuknya, oke, bentar ya. Tolong di-mute dulu, Tiara. Nah, kan kesimpulan kita adalah negasi R. Benar ya? Ini. Ya, Negasi R ini berarti kan kebalikan dari pernyataan R. Pernyataan R itu atau proposisi R itu berada di premis kedua. Bentuknya adalah implikasi. kasih. Makanya Ibu buat seperti ini. Kira-kira pasti yang R maka S ini, jika R maka S ini akan digunakan di langkah terakhir. Kenapa? Karena dia karena R ini, yang negasi R ini kan dia berada di premis kedua ini. Pasti dia terakhir. Gitu ya. Maka kita punya ini di premis, lalu kesimpulan kita yang ketahui adalah ini. Kira-kira yang bagian ini nih apa sih isinya? Ada yang tahu nggak? Negasi S. Negasi S. Ini berarti kita menggunakan aturan modus tolen. Nah, sehingga kita harus mendapatkan ini nih, inti kita harus mendapatkan bentuk negasi S. Sedangkan kita punyanya adalah negasi Ki atau negasi S sama Ki. Gitu, bisa dipahami nggak? Ya, Tujuan kita Bu. itu adalah kita memunculkan negasi S. Yang kita punya adalah yang ini nih. Nih. Kira-kira kalau bentuk ini dengan yang ini, diapakan dia bisa muncul negasi S? Ada nggak aturannya? Yang bentuknya itu apa namanya nih? Kalau atau itu disjungsi, tetapi nanti kesimpulannya itu adalah negasi S. Kira-kira apa nih? Aturan apa namanya? Silakan Modus buka aturannya. ponen. Apa? Modus ponen, ingat modus ponen itu bentuknya implikasi. Silogisme bukan juga. Silogisme, Disjungsi. iya. Silogisme disjungsi bentuknya seperti ini enggak? Pakai atau. Iya. Ya, Atau kira yang di sininya apa nih premis berikutnya? Premisnya satu lagi sehingga dia dapat negasi S. I. I. Apa? I. Ki. Benar Ki? Iya. Ki. Iya, benar Ki. Ya, Ki. Ki ya? Iya, Bu. Iya, Ki. Oke lah. Ki ya. Maka Ki Simpul. sebenarnya di sini bentuknya apa di atas nih? Bentar ya. Iya, iya, oke. Nah, bentuk atas ini apa sebenarnya? Di Disjungsi. Jadinya negasi tidak. Oke. Kalau kita ingat kembali, silogisme disjungsi bentuknya apa sih? P atau Apa? P dan P. P. Ki. Oke. Apakah bentuknya negasi? Tidak. Tidak. Ya. Bentuknya apa? P atau P atau Ki. Lalu di sini negasi C. negasi P. Sehingga kesimpulannya adalah Ki. I. Ki. Ki. Yang kita punya adalah pakai negasi di sini nih sekarang. Sehingga di sini harus pakai negasi. Gitu. Maka hasilnya di sini adalah negasi juga. Bisa dipahami nggak? Jadi kenapa sih muncullah double negasi ini asal muasalnya itu. Jadi sebenarnya bentuk aslinya kan bentuknya seperti ini ya, tanpa negasi kan, benar? Tanpa negasi. Yang atas ini benar ya, tanpa negasi. Jadi ketika kita mau kan bentuknya kan sama nih, mirip ya, mirip dengan yang silogisme disjungsi yang ini. Tapi kita punyanya dalam bentuk negasi. Ketika dalam bentuk negasi ini, maka
Yang awalnya tanpa negasi, kita tambahkan negasinya juga. Berarti yang bagian bawah ini, dia sudah awalnya negasi, berarti tambah lagi negasinya. Karena kesimpulannya tanpa negasi, berarti tambah negasinya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita eh, apa namanya mengkombinasikan premis premis 3 dengan 5 langsung. Itu tidak bisa. Karena menyalakan aturan di silogisme disjungsi. Karena silogisme disjungsi bentuknya tanpa negasi. Gitu ya. Tanpa negasi. Jadi ketika kita kombinasikan bentuk yang ini pakai negasi, sedangkan yang ini tanpa negasi, itu nggak bisa. Sehingga ketika kita mau menyelesaikan ini tetap dengan ini, mau kita selesaikan, ini negasi, sehingga kita tambahkan negasi juga. Negasi, negasi di awal, berarti yang bagian ini pun tambah negasinya. Tambah negasi, gitu ya. Sehingga kesimpulan kita pun menjadi negasi Q. I. Sehingga untuk bagian ini, di bagian yang ini, bagian ini makanya dia pakai double. Karena kan kita punyanya Q. Biar munculnya seperti ini, berarti kita menggunakan double negasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Artinya kita mengubah bentuk silogisme disjungsi itu, yang ini, agar dia bisa diterapkan ketika premis kita bentuknya negasi seperti ini. Tapi kita tidak menyalakan aturan silogisme disjungsi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan 3 dengan 6 karena 6 ini muncul dari yang Ki ini. Ki ini kita lakukan double negasi. Kita beri 2 negasi. Kayak gitu. Kita beri 2 negasi lalu kita kombinasikan dengan silogisme disjungsi, maka dapatnya negasi S. Ini sudah selesai kita gunakan. Ini sudah selesai. Mana lagi yang mau kita gunakan? Ini juga sudah. Yang bersisa adalah 2 dengan 7. Itu yang kita harapkan tadi nih. Sudah muncul dia di sini. Sehingga tinggal kita kombinasikan 2 dengan 7. Dapatlah negasi R. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Silakan dicoba. Sebenarnya bentuknya mirip sih. Ya, bentuknya mirip. Hanya kalau tadi pakai P, sini Ki. Atau mau ditulis dulu yang ini? Silakan ditulis dulu. Nanti lanjut yang contoh berikutnya ya. Silakan ditulis dulu.
Oke, sudah? Sudah ya? Baik, kita lanjut. Nah, yang berikutnya ini bentuknya sama kok. Yang bagian premis satunya cuma diganti dengan AB. Lalu yang ininya juga sama. Lalu ininya pun yang apa? Yang premis keduanya sama dalam bentuk implikasi, premis pertama implikasi, bentuk premis ketiganya dalam bentuk disjungsi, tapi ada penambahan satu, yaitu bentuknya disjungsi juga. Seperti ini. Sama ya? Implikasi, implikasi, disjungsi, disjungsi. Tapi ada penambahan satu disjungsi. Kesimpulannya dalam bentuk implikasi. Terapkan kondisional, aturan kondisional. Maka ada berapa premis yang kita punya? 4. Ada? 4. Yang di soal ini ada 4, ya benar. Tapi kalau kita menerapkan kondisional, aturan kondisional, kita ada penambahan berapa premis? 1 jadi 5 Satu. premis. Kira jadi 5 premis. Iya benar. Benar. Masih kecam. Oke. Silakan dicoba ya. Yang belum membuka kameranya silakan dibuka ya. Ini ada berapa orang nih? Banyak nih. 1, 2, dan 3, 4, 7, 8, 10 orang. Empat orang lagi silakan dibuka kameranya. Memang ada yang belum ngumpul tugas ya? Kan tugas kita itu yang pertama kuantor ya. Kuantor itu kan kita kerjakan di kampus latihan. Lalu tugas kedua itu mengenai aturan penarikan kesimpulan. Nah,
pas Ibu nilai, kok ada beberapa yang tidak mengumpulkan? Boleh nggak disebut aja namanya, Bu? Boleh disebut namanya ya. Bentar. Karena 5 orang atau berapa orang ya, kan lumayan juga tuh, rame banget. Kita R berapa? R1 atau R2 ya? Satu, Ibu. 1 ya. Yang belum mengumpul, Dahlia. Dahlia ada? Ada, Bu. Iya, Dahlia memang belum mengumpul kah? Tugas kedua yang dibawa pulang ke rumah. Awalnya kita Belum, Bu. mengerjakan di kampus, tapi nggak Iya, selesai. Bu. Memang belum Kami ya? lupa kumpul. Iya. Oke. Lalu Brian. Padahal Brian ini mengerjakan di kampus nggak waktu itu, Brian? Brian udah ngumpul belum ya, Brian? Sudah kayaknya, Bu. Sudah ya? Bentar. Coba dicek lagi ya. Sudah kerjain, Bu. Karena sudah Ibu cari-cari kok nggak ada kan itu kan Ibu selipkan ya. Maksudnya satu tugas itu ya satu gitu. Anteng ada nggak Satu. ngumpul? Anteng? Nggak ada, Bu. Nggak ada memang. Fikri yang jawab. Anteng, mana Anteng? Ante nggak ada, Bu. Memang nggak ngumpul ya? Ante nggak tahu, Bu. Oh, Antengnya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Dalam Zoom ini. Namanya lagi terpisah, Bu, dengan raganya, Bu. Lagi mimpi, Bu. Udah di Padang nih, ya. Oke, lalu siapa lagi ya? Nurianti. Nurianti mana? Nurianti. Saya, Bu. Nurianti udah ngumpul nggak? Kami udah ngumpul tugas, Bu. Yang pembuktian, penarikan kesimpulan, modus ponen, modus tolen. Iya, sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ngumpulnya kapan? Serempak teman-teman, Bu. Ingat nggak bareng-bareng siapa ngumpulnya? Dengan Miftah, Bu. Miftah ya? Iya, Bu. Nurianti ini bukan kuantar ya yang ngantar ke klinik. Nurianti ini yang sama Miftah itu yang ke klinik ya? Iya, Bu. Bukan yang itu. Kalau itu Tapi kuantar. yang kedua, Yang kedua ada. ya, Bu. Lalu Sobri. Sobri ada ngumpul nggak, Sob? Nggak ada, Bu. Sobri emang ngumpul ya? Iya. Iya, Bu. Maksudnya kalau memang mau ada nilainya, karena kan tugas itu kan akan Ibu bagi sesuai dengan jumlahnya. Misalkan 80, 80, 80. Misal 3 kita tugas ya. 80, 80, 80. Berarti kan nilainya 80 gitu ya. Tapi kalau nilainya 80, 80, satunya 0, berarti tetap dibagi 3 seperti itu. Ya, kalau misalnya memang mau mengumpul, berarti pas UAS besok dikumpul ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut materi kita. Jadi maksud Ibu Bu, tidak hanya apa? Tidak hanya boleh di minta mata soalnya lagi, Pak? Aduh, soalnya lagi ya. Di PPT bukan ya? Ada ya? Di PPT kayaknya. Di materi penarikan kesimpulan, penerapan deduktif induktif itu. Ya. Oke, Mas Ibu tidak hanya di mata kuliah logika, jadi di mata kuliah lain ketika kita tidak masuk atau apa, konfirmasi ke dosennya. Karena tugas itu akan dibagi sebanyak tugas yang ada. Jadi walaupun kita mengumpul dapat 100 nih dua-duanya, tapi tetap dibagi 3 kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita isi di kolom ini Ibu bikin kolom lah ya biar lebih rapi. Berarti yang satu ini kita isinya adalah premis. Nurianti premis keberapa nih kita isi yang nomor 1 ini, Nurianti? Premis pertama, Bu. Premis pertama. Oke, nomor 2. Premis kedua. 2, oke. Faki, yang 3 ini kita ngisinya apa nih, Faki? Nomor 3 ini. Premis ketiganya, Bu. Premis ketiga, yaitu ini ya. Ya.
Ya, Bu. Negasi B apa negasi D? D. Yang keempatnya, Premis keempat juga, Bu. premis keempat itu yang mana? Yang negasi A atau negasi B? Oke. Lalu jangan lupa dibikin kesimpulannya di samping Kesimpulannya. sebelum kita menerapkan kondisional. Baru yang kelima ini, kira-kira yang kelima ini apa ya, Novita? Yang kelima ini kita bikin apa, Novita? Ibu. Oke. Kesimpulan kita jadinya apa? Negasi C. Oke, negasi C. Sehingga kita punya ada 5 premis. Premis. Kan, Kak? Ada 5 premis. Oke, selanjutnya. Keenam, berarti kita punya 5 premis. Ini nggak muncul satu-satu ya, Ibu lupa pula. Karena kalau di tabel ini nggak bisa muncul per baris-baris. Jadi ini akan muncul semuanya. Kira-kira yang 6 ini apa isinya? Apakah 1 dan 5 1 dan 5. satu modus Itu kita menerapkan modus ponen ponen. Jadinya adalah B. B. Selanjutnya, Em, berarti B-nya 1, 5 nggak ada lagi. Tinggal 2, 3. Iya, 2, 3, 4, dan 6 ya. Oke, lalu B-nya kita double negasiin, Bu. B kita double negasikan. Lalu Terus setelah B-nya double negasi, kita ini 3 sama 7 itu pakai silogisme disjungsi, dapatnya negasi D. sama seperti yang tadi berarti ya. Ya. Dapatlah negasi D. D. Negasi D itu kita gunakan Untuk di yang C, jika C maka D. Jadi yang 2 sama 8 itu kita pakai modus Tholen, kesimpulannya negasi C. Oke, negasi C dapatnya. Selanjutnya, Hmm, Ibu tulis aja tadi ya namanya. Terlihat ya kawan-kawannya. Kawan-kawan yang lain sudah dapat nggak? Berarti yang pertama ini adalah ada berapa langkah yang sudah dapat? Ada berapa urutan? kami total keseluruhannya 9. Berhenti di 9 ya. kesimpulannya negasi C. Karena kesimpulan kita kan negasi C ya. Yang 5 ini adalah A. Ini adalah premis. Ini juga premis. Ini premis. Ini premis. Ini premis tambahan. Kesimpulan kita adalah negasi C. Oke. Tadi disampaikan 1 dan 5. Benar? Benar. Modus ponen. Dapatnya adalah B. Lalu 6 ini kita pakai double negasi. Lalu kita menggunakan 3 sama 7. 3 dengan 7. Modus 3 dan Tholen. 7. Silogisme disjungsi. Jungsi dapatnya negasi. Negasi D. Oke. Maka yang bersisa adalah 2 dan 2, 3, 2, 4, 8. 8 ya. Iya. 8. Hanya tinggal bersisa 3 ini. Selebihnya. Jadi ketika nanti UAS, biar nggak bingung yang mana sih yang kita gunakan, mungkin boleh juga ya ditanda-tandai lah seperti itu ya. Siapa tahu ada yang ragu, atau dengan menandai ini kan kita tahu, oh masih ada bersisa 3 premis lagi nih yang belum digunakan. Kira-kira dengan 3 premis ini, bagaimana caranya kita dapatnya nanti kesimpulannya adalah negasi C kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya diapakan lagi? 2 sama 8. Pakai modus Tholen. 2 dengan 8. Modus Tholen. Dapatnya adalah negasi C. Oke. Lalu ada satu yang tidak kita gunakan. Kira-kira gimana? Jadi boleh. Jadi premis itu boleh tidak kita gunakan, gitu ya. Tetapi yang tidak boleh kita gunakan adalah kita gunakan 2 kali. Jadi premis itu hanya bisa kita gunakan sekali, tetapi boleh ada satu yang tidak kita gunakan. Ya. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa Bisa, ya? Bu. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Kalau bentuknya seperti ini nih. Ini sederhana nih. Premisnya ada berapa sih, Kayla? Kalau bentuknya seperti ini ada berapa, Kayla? Premisnya? Ada berapa, Kayla? Premisnya. Kayla, ada Kayla nggak? Kayla ada? Yang satu kosan sama Kayla ada? Atau rumah sendiri ya? Kayla, nanti di akhir perkuliahan akan Ibu cek lagi kehadirannya ya. Oke. Coba Alicia. Alicia, kalau bentuknya seperti ini, argumennya, premis yang mana, Alicia? Bedanya premis sama konklusi, hanya yang dibedakan kalau bentuk konklusi itu kan pakai titik tiga nih ya. Berarti yang tanpa titik tiga itu ya premisnya, kayak gitu. Berarti ada berapa premis, Alicia? 1. Iya, satu. Hanya satu di argumen ini premisnya. Gitu ya. Hanya satu. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu karena konklusi kita bentuknya implikasi, kita bisa menerapkan kondisional, aturan kondisional. Maka kita bisa menambahkan apa? Tambahan. Menambahkan apa? Premis baru, yaitu T di bagian konklusi ini, yang bagian premisnya ini kan dia bentuk implikasi. Yang ini bagian premisnya, ini jadikan premis baru. Lalu ini adalah konklusinya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ini paling sederhana nih kalau dibandingkan contoh yang 1, 2 tadi, ini nih paling sederhana karena cuma satu premis. Gitu ya. Dan cuma satu kali kita menerapkan konklusi. Menerapkan kondisional. Ya, selanjutnya kita punya 2 premis. Bentuknya ini, bentuk implikasi, lalu bentuknya satu proposisi tunggal. Kira-kira kita apakan 2 ini agar kita mendapatkan E saja. Sebenarnya kita mudah sih sebelum kita menelaah, kan kita kan mau ini aja yang tinggal. Ini saja yang tinggal. Ketika bentuknya implikasi, biar dia bersisa kira-kira bentuk ini diapakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kita punya bentuknya implikasi. Ini implikasi ya. Kesimpulan kita tuh nih bagian yang di sini. Bagaimana caranya ketika bentuknya implikasi T atau D, maka dia dikombinasikan dengan apa di sini? Nanti hasil akhirnya adalah E. Ada yang tahu nggak? Kalau kombinasi berarti kita menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Dari aturan penarikan kesimpulan itu, kira-kira bentuknya yang mirip seperti ini adalah aturan apa? Modus ponen, Bu. Iya, modus ponen. Sebelum itu, T-nya dipakai aturan adisi. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan rasanya di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita ingin mengecek kevalidan argumen, kita kan ingin mendapatkan kesimpulan di sini ya. Maka kita perhatikan ini nih berada di mana sih dia? Lalu diapakan sih dia biar dia itu tetap gitu ya konsepnya ya. Oh, ternyata premis pertama ini bentuknya implikasi. Agar bentuknya premis ini dia bersisa maka kita lihatlah di aturan penarikan kesimpulan. Ketika bentuk premisnya implikasi, itu yang mana saja sih yang implikasi?
Yang premisnya implikasi. Aturan mana saja? Modus ponens, modus tollens, Silogisme hipotesis, silogisme lalu tesis. itu saja. Ya, Ya. Oke, tapi kan yang kesimpulannya hanya satu proposisi kan cuman modus ponens dengan modus tollens. Sedangkan silogisme hipotesis kan dia bentuknya implikasi lagi ya. Nah, hanya dua itu yang kita perhatikan. Ketika bentuknya dua itu modus ponens, modus tollens, yang satunya bentuknya kesimpulannya tanpa negasi, itu yang mana? modus ponen. Iya, modus ponens. Pasti kita menerapkan modus ponens di sini. Tetapi sebelum kita menerapkan modus ponens di sini, berarti kan kita harus memunculkan sesuatu di sini ya. Karena kita Ya, tahu jika P maka Q agar dia menjadi Q di sini, maka di sini adalah P. P. Berarti kita harus memunculkan sesuatu yang sama dengan yang ini. Sedangkan kita punya premisnya hanya T. Bisa nggak kalau kita memunculkan dia di sini menjadi T atau D? Bisa dengan aturan adisi. Iya, kita menggunakan aturan adisi. Gitu. Selesai. Dapatlah dia. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi konsepnya seperti itu sih kita memahaminya. Jadi apalagi bentuknya simple seperti ini kan kita, oh itu berada di satu ini. Oh bentuknya implikasi. Kita cek, kita ingat lagi. Oh modus ponens nih. Atau modus tollens. Kalau modus ponens, modus tollens kan bentuknya negasi ya. Sedangkan kita kan menginginkan tanpa negasi kayak gitu. Oh masih modus ponens. Lalu kita perhatikan, oh premis kita hanya T saja di sini. Gimana caranya biar dia sama dengan yang bagian sini? Oh ada aturannya untuk menambahkan sesuatu lagi menambahkan proposisi baru lagi ketika bentuknya tunggal seperti ini, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kok sedikit sekali ya materinya tadi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya minggu depan kita ujiannya seperti ini bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya Allah, insya Allah. Nah, intinya gini, kalau ketika besok disuruh buktikanlah kevalidan argumen berikut ini, lalu terapkanlah dengan menggunakan aturan kondisional, berarti ya hanya bagian kesimpulan yang kalian pecah untuk menambah satu premis lagi. Dan syaratnya kesimpulan itu bentuknya implikasi. Syaratnya itu bentuknya harus implikasi. Tapi kalau bentuknya tidak implikasi nggak bisa. Berarti gunakanlah aturan penarikan kesimpulan langsung atau pembenaran seperti itu. Bu, Ya. atau Fadila boleh bawa cheat sheet ya, Bu? Oh, berarti Fadila itu lagi ngechat itu tuh ngechat di grup ya Fadila ya? Enggak, Bu, enggak. Bohong lah, Bu. Oh, gitu. Boleh nggak, Bu? Kami soalnya nggak hafal gitu, Bu, yang tentang aturan penarikan kesimpulan sama aturan penukaran. Modusnya itu, Bu. Yang modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, Oke. sama yang aturan terakhir tuh. Boleh. Boleh. Tapi syaratnya not yang kecil itu hanya 1/4 AVS. Gitu ya. Jadi kan Oh, 1/4 langsung dilipat. A5 ya, Bu? Hanya A5 berarti, Bu, ya? kecil itu. A5. Ya, A5 ya berarti ya. Kalau A5. Ya, dari ya, AVS A5. ya. Lalu tidak digunakan di awal mulai kita ujian ya, tapi ada waktu yang akan Ibu berikan berapa menit terakhir sebelum berakhir ujian kita baru digunakan. Ya. Kenapa tuh? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Bisa jadi 1 jam sebelum berakhir, seperti itu ya. Tapi harapan Ibu ya, kalau semakin sering mengulang-ulang, dipahami, pasti bisa. Gitu. Oke, tapi siap aja sih. Nanti akan Bu. ada kesempatan membuka.
membuka catatan itu ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, jadi materi kita adalah dari kuantor, mengecek nilai kebenaran kuantor, lalu aturan pembuktian tidak langsung, langsung, yang kontradiksi, kontraposisi, induksi matematika. Lalu kalau yang validasi argumen ini kan berarti kan sudah pasti langsung menerapkan aturan penarikan kesimpulan, menerapkan penukaran, menerapkan kondisional. Artinya bisa menjadi satu soal. Bisa dipahami ya. Jadi bukan berarti penarikan kesimpulan satu soal, penukaran satu soal, kondisional satu soal. Enggak. Jadi bisa jadi nanti satu soal itu sudah merangkum, maksudnya sudah menerapkan aturan ketiga itu. Gitu ya. Iya, Bu. Paling banyak 5 soal. Bu, Hmm. pakai dress code apa tidak gitu nanti, Bu? Iyalah, pakai baju hitam putih ya. Iya, Bu. Mm-mm. Hitam putih ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Wulandari ini ada nggak ya Wulandari? Udah nggak Emang keluar lagi. ya? Iya, Bu. Tapi di pertemuan awal dia ada ya? Iya. Oke, siapa lagi ya yang belum ngumpul ya? Kayaknya cuman itu sih yang penarikan kesimpulan. Oke. Ini yang mau ditanyakan nggak? Ibu, Hmm? maaf yang materi pertemuan ke-10 sama ke-13 belum dikirim, Bu. Benar. 10 Iya. itu kontraposisi bukan? Rasanya sudah Ibu share deh dengan siapa namanya? Ayah nih. Coba dicek Ayah. Tidak ada, Bu, yang ke-10 sama 13. 13 belum ya? Oh ya. Oke, nanti Ibu share ya. 13 itu tentang induksi matematika ya? Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya, induksi matematika ya. Oh, belum ya? Oke, nanti Ibu kirimkan. Setelah ini kan ada kuliah kan? Ada, Bu, nanti siang. Kuliah apa? Oh, nanti siang. Siang, Bu. Oke, Jam ada 12. lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ini materi kita. Bu, Ya. ini kan si Anteng ini kan baru hidup, Bu. Terus dia nanya dia tidak bisa join katanya, Bu. Nah, apa nggak bisa join? Kendala sinyal katanya, Bu. Masa iya kendala sinyal? Rumahnya di mana tuh Anteng tuh? Di Sungai Duren, Bu. Kendala Negara sinyal, Sungai beneran kendala Duren. sinyal. Ter- Oke lah. Berarti 27. Ini ada yang keluar ya? Yang keluar. Kayaknya yang baru presensi 11 orang kayaknya. 20. Ada yang berdua. Faki sudah, Faki Ade. Keila, Rashida, Dahlia, Fikri, Brian, Anteng, Sobri. Yang belum. Sama Tiara. Belum apa, Bu? Belum presensi bukan? Sudah di-scan tadi? Belum, Bu. Kami nggak ada Belum scan, ya? Bu. Oke. Kami belum juga, Bu. Ibu saja nanti ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Terkait materi? Jadi silakan dipahami kalau kontraposisi ini gimana sih cara kita membuktikannya, ketika bentuknya implikasi, apa yang harus kita lakukan pertama kali, kita ubah bentuknya menjadi bentuk ekuivalen, itu bentuk kontraposisinya. Lalu kalau kontradiksi, gimana cara membuktikannya? Mungkin poin-poin seperti itu yang memudahkan kita mengingat materi ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, berarti kita selesaikan perkuliahan kita. Cuma 1 jam ya kita kuliah ya? Sebentar sekali ya. Kenapa ya? Bentar. 1 soal lagi ya. Ibu kasihkan soal. Silakan ditulis. Bentar. Oke, silakan. Soal ini soal cerita. Jadi nanti kalian mengubah menjadi simbol-simbol logika ya. Jadi misalnya jika hari ini hujan berarti ganti dengan P, maka jalanan
licin seperti itu, ganti dengan ki seperti itu ya. Oke, bentar. Oke, sudah belum ya Ibu ini ya? Silakan ditulis premis pertama. Jika pintu lintas kereta api ditutup, jika pintu Apa Bu? Bilang Bu. bentar sambil Ibu tulis ya. Jika pintu kereta api ditutup, jika pintu lintas kereta api ditutup, jika pintu lintas kereta api ditutup, maka lalu lintas akan terhenti. Maka lalu lintas akan terhenti. Premis kedua, jika lalu lintas terhenti, koma, jangan lupa ya, ketika ada ini apa artinya? Akan terdapat kemacetan lalu lintas. Premis ketiga, pintu lintas kereta api ditutup. Jadi, terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, silakan ubah menjadi simbol-simbol dalam bentuk simbol logika ya, proposisi. Udah, Bu. Sudah. Yang lain kerjakan dulu ya.
Oke, berarti kalau di premis pertama, kan ini ada jika maka ya. Jika maka. Berarti sudah pasti ada berapa proposisi di situ? Proposisi tunggal? 2. Dua. Ada 2. Yaitu dari sini sampai ke sini, itu bisa kita Maka lalu simpulkan lintas dengan tertutup. P ya. Yang sering kita gunakan aja lah. P, Q gitu ya. Kalau misalnya 3 proposisinya, berarti tambah R lagi. Gitu ya. Berarti yang ini, yang pertama itu adalah P. Ini P. Yang ini Ki. Q. Lalu yang kedua, sama dia implikasi juga. Nah, kasih. Ya kan, ada jika maka juga nih. Jika maka, maka ini jika ini. Sebenarnya makanya ada di sini sebenarnya ya, tapi dia di nih pakai koma. Iya. Berarti kalau misalnya ada pakai koma pun itu juga merupakan penulisan dari implikasi. Jadi sebenarnya banyak ya penulisan implikasi itu, tidak hanya jika maka, tapi jika, koma, dan banyak lagi. Nah lalu berarti di sini simbolnya apa ya? Untuk yang di sini Ki. Ki. Ki, Maka di R. sini. Berarti bentuk yang Ki. ini Ki. dia sama dengan yang di sini gitu ya, sama dengan ini ya. Maka dia adalah ki. Maka Maka Yang R. bagian makanya ini R. adalah R karena dia pernyataan baru gitu ya, karena ada kemacetan. Kalau tadi kan tentang pintu ditutup lalu lintas terhenti. Kalau ini dia terhenti berarti sama dengan yang simbol di atas. Ini adalah pernyataan baru, maka kita simbolkan dengan yang baru di R. Nomor 3. E. Nomor 3 adalah P. 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 Oke, kesimpulannya. R. Jadi R. ini ada kesimpulan ya. Kalau ketika ada Ya. kata jadi, berarti kesimpulan. Berarti ini merupakan R. Konklusi. kemacetan, berarti R. Kalau gitu, kalau kita buat dalam bentuk simbol, untuk jawabannya, penyelesaiannya, untuk membuktikannya, berarti kan selain kita mengubah dia menjadi simbol-simbol, kan kita harus menyelesaikan juga ya, sama seperti yang tadi. Berarti kita bikinlah satunya jika P maka Q, lalu yang 2 jika Q maka R, yang ketiga adalah P, kesimpulannya adalah R. R. Nah, kira-kira dari bentuk premisnya ada 3 ini, kesimpulan kita itu harus R. 1 itu bisa nggak kita kombinasikan dengan premis yang 2 dengan 3? Bisa. 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 1 dan 3 pakai modus ponens. Modus ponens. Ya, 1 dengan 3 kita pakai modus ponens. Ya. 1 dengan 3 Eksponen. pakai modus Modus ponen. Hasilnya adalah jika P maka Q, P maka Q. Q. Kesimpulannya. Maka di sini adalah Q. Nomor 5. 2 dan 4 modus 2 dan 4 ponen. modus ponens lagi, Bu. 2 dengan 4 modus Ponens. ponen. Berarti 2 itu adalah jika Q maka R. Lalu di sini Q hasilnya adalah R. R. R ya. Selesai? Selesai. Selesai. I. Kalau cara lain ada nggak? Ada nggak yang menggunakan cara lain? Ada, Bu. Ada. 1 Menggunakan dan cara 2. apa itu? Yang pertama itu Selalu. menggunakan sigolisme hipotesis untuk Berarti- yang premis 1 dan 2. Iya. Berarti kita mulai dari 4 ya. Karena kan 1, 2, 3 sama ya. 4. Kita menggunakan silogisme hipotesis yaitu 1 dengan 2. Iya. 1 dan 2. Jika P maka Q, lalu di sini Q maka R. Kesimpulannya adalah P Jika P maka maka R. jika P maka R. R. Yang kelima. Berarti kita punya Baru tinggal pakai 3. modus ponen. Apa? Modus ponen. Lalu Ponen 4 sama antara 3 pakai modus ponen. iya 4 dengan 3. Dapatnya adalah R. Gitu ya. Jadi jika P maka R, kita punya P, maka kesimpulannya adalah R. R. Selesai.
Jadi bisa menggunakan cara yang ini, yang pertama atau yang kedua. Hasilnya sama dengan R juga ya. Sampai sini bisa. Bisa, Bu. Lanjut satu lagi. Silakan ditulis. Em, Jika Farida datang, silakan ditulis ya. Jika Farida datang, Farida datang, Rita ikut-ikut. Rita ikut-ikut. Rita pun ikut. Rita pun ikut. Yang kedua, Farida dan Komala datang. Yang ketiganya nggak ada, langsung kesimpulan. Jadi Rita, nah silakan dicoba. Ubah dulu menjadi simbol, baru diselesaikan ya. Nanti Ibu tunjuk ya orangnya ya yang menjawab. Untuk menjelaskan simbolnya aja dulu. Sudah ya? Oke, yang pertama, premis pertama, coba yang menjawab, yang menyebutkan, coba Salsabila. Salsabila ini premis ya simbolnya apa nih? Kalau kita buat Simbolnya jika P maka Q. jika P maka Q, boleh. Lalu kalau untuk premis kedua, Keduanya P dan R. iya P dan R. Lalu kesimpulannya, Q, Bu. kesimpulannya adalah Q. Oke. Kita selesaikan. Berarti yang pertama adalah jika P maka Q, yang kedua P dan R, yang kesimpulannya adalah Q. Ya. Oke, selanjutnya kira-kira untuk yang urutan ketiga ini kita gunakan apa? Coba, coba Fitri. Fit, kita gunakan apa Fit di situ, Fit?
Kan kesimpulan kita adalah Ki ya. Ki itu berada di premis pertama nih. Nih, kira-kira biar Ki ini tetap, berarti kan kita harus mengeliminasi adalah yang mana? Kita harus menghilangkan P ini nih. Gimana caranya biar P ini hilang, bersisalah Ki. Nah, itu tuh. Bentuknya implikasi tapi nih. Maka diapakahkan nomor satu itu, premis itu, biar bersisa Ki, kesimpulan akhirnya adalah Ki. Nanti, Mbak. Oke. Nomor 2 belum pakai dah. Iya, benar Tiara. Nomor 2 dulu emang Bu yang dikerjakan. Tapi maksudnya Ibu mau menarik sama seperti yang tadi itu ya. Sama seperti yang tadi, eh kita bergerak dari bawah. Seperti itu, kita bergerak dari bawah. Sebenarnya emang benar, kalau kita urutkan dari atas, pasti nomor 2 yang kita kerjakan. Ada yang nomor 2 itu yang kita apa namanya, kita modifikasi, yang dimana nanti dia kita gunakan untuk yang nomor 1. Nah, kita mau mengubah nomor 2, berarti kita harus tahu dulu nih, dalam bentuk apa sih nomor 2 ini agar bisa kita kombinasikan dengan 1. Seperti itu kan? Jadi kita tuh bergerak dari langkah terakhir. Kita menginginkan Ki di sini. Bentuknya implikasi. Kira-kira bagian di sini ini isinya apa sih? P. Iya, P. Berarti di sini nih harus P di sini. Gitu loh. Baru nanti P ini dengan 1 ini baru dapat lagi. Bisa dipahami nggak? Bisa. Hmm. Bisa, Bu. P ini Bisa dapatnya dari banget. mana? Nah, itu tuh sehingga bisa kita biar muncul P di sini, sedangkan kita punyanya 2, premis 2 dalam bentuk P dan R. Kira-kira P dan R ini diapakan biar jadi P? Implikasi. Iya, Implikasi. benar. Berarti 2 ini adalah kita Simplikasi. gunakan simplikasi. Selesai. Seperti itu kita berpikirnya. Jadi, apa yang kita butuhkan, itulah yang harus kita cari, harus kita dapatkan. Ya, seperti itu kan? Apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan tujuan kita ini, itulah yang harus muncul, yang harus kita dapatkan terlebih dahulu. Karena kita sudah tahu target kita itu apa, sehingga kita bisa dengan mudah, oh berarti premis yang ini harus eh, kita terapkan apa agar dia jadinya P. Nah, gitu seperti itu. Sehingga ternyata cocok pada aturan penarikan kesimpulan yang bagian simplikasi yang bersisa P. Sehingga bisa kalau kita kombinasikan 1 dengan 3 dapat lagi seperti itu. Bisa dipahami? Tahu. Bisa 1 lagi kalau begitu. Silakan kalau 1 lagi ini bentuk simbol langsung ya. Bentar. Nomor 1. Silakan dicoba. Nah, sudah
pahami lagi. Kesimpulan kita adalah R itu berada di 1. 1 itu bentuknya implikasi. Agar bersisa R, maka bentuk itu harus diapakan nomor 1. Artinya, premis 1 itu akan kita gunakan di akhir. Benar ya? Akan kita gunakan di akhir untuk mendapatkan kesimpulan R. Untuk mendapatkan kesimpulan R. Ini pasti kita gunakan di akhir. Sehingga agar bentuk ini dan menghasilkan R, maka kita menggunakan aturan modus. Ponen. Iya, modus ponen. Berarti kita butuh premis 1 lagi, bentuknya seperti apa? P dan Q. P dan Q. Ada nggak di nomor 2 dan 3 ini P dan Q? Yang bentuknya langsung P dan Q, nggak ada. Sehingga bagaimana caranya kita memunculkan P dan Q, tapi kita apa namanya nih? Menerapkan yang dua premis ini. Biar munculnya nanti di sini. Ya. Kita simplikasikan. Iya, pokoknya nanti di akhir itu muncul seperti ini, baru nanti yang ini dengan ini kita terapkan dapatlah R. Seperti itu. Kira-kira di sini nih kita apakan dia biar dapat ini. Moduskan. Simplikasikan, iya benar. Simplikasi. Berarti 2 disimplikasikan, 3 disimplikasikan, dapatnya adalah P, nah, Q. P dan Q. Berarti 2 simplikasi, 3 simplikasi. Lalu, apakah langsung kita gabung seperti ini? Dia ada aturannya nggak? Ada aturan Aturan apa dia? konjungsi. Apa? 4 dan 5 pakai aturan konjungsi. Iya, konjungsi. Baru 7 adalah kita menerapkan 1 dengan 6 dengan modus Ponen. selesai. Bisa? Ya, Bu. Ya. Akan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ya? Tidak ada, Ibu. Oke, harapan Ibu terkait materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan 9 sampai hari ini bisa dipahami dengan baik. Dan Bisa, Bu. dipahami, dipersiapkan UAS-nya, dan harapannya juga mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu ya. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Oke, jadi silakan nanti PJ-nya untuk minggu depan kita UAS, ambil lembar jawabannya, kertas untuk jawabannya di akademik, yang ada capnya. Iya, Ya. Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. tutup ya.